mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan kita setiap harinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tugas-tugas gereja. Tugas gereja itu ada 5, tetapi sebelumnya kita sudah pelajari 2. Nah, yang pertama itu adalah liturgia, yaitu menguduskan. Lalu yang kedua, kerikma atau mewartakan. Maka pada pertemuan kali ini kita belajar tentang tugas gereja martiria atau kesaksian. Nah, tentang martir tentunya sudah sering kita dengar. Maka sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami terima. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami mampu bersaksi sama seperti yang kami pelajari pada hari ini. Dampingi dan sertailah kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu terangkan dalam PowerPoint berikut ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar 2 tugas-tugas gereja. Yang pertama waktu itu adalah liturgia. Yang kedua adalah kerikma, berarti mewartakan. Maka tugas gereja yang ketiga adalah martiria. Maksudnya gereja menjadi saksi Kristus. Tugas kesaksian berarti menyampaikan apa yang dialami dan diketahui tentang Yesus Kristus, dan apa yang dialami itu yang dibagikan dan diajarkan kepada orang lain. Tugas panggilan setiap umat Kristiani meneladani Yesus Kristus sendiri yang telah hadir ke dunia, yang memberikan kesaksian tentang Allah kepada umat manusia. Ingat, dalam kita mewartakan kabar gembira, tentunya akan selalu ada tantangan dan resiko dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena apa yang kita lakukan baik itu belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Meskipun demikian, ya sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap setia dan taat mewartakan kabar gembira. Nah, dasar biblis dari saksi Kristus ini adalah Yohanes 18 ayat 37. Aku datang ke dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah, dalam kita mewartakan kabar gembira, apa yang perlu menjadi isi kesaksian kita? Isi kesaksian yang pertama adalah kehidupan Yesus. Nah, di sini kita wartakan siapa Yesus itu menurut kitab suci dan tradisi. Yang kedua, pelayanan Yesus. Nah, dalam pelayanan ini apa ajarannya? Apa karya Yesus? Dan apa pewartaan dan berkat penyembuhan, panggilan ataupun peristiwa-peristiwa yang menyatakan kealahan Yesus. Nah, dalam ajarannya ini kita bisa melihat 10 perintah Allah. Nah, tentunya kita sudah mengingat apa isi dari 10 perintah Allah. Karya Yesus itu apa? Nah, kita juga sudah tahu apa karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Contohnya, menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, mengusir setan. Lalu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, lalu
ketika muridnya sedang ketakutan di tengah laut, maka Yesus menghentikan angin badai. Inilah karya-karya Yesus. Dan peristiwa yang menyatakan kealahan Yesus adalah Yesus rela dihukum, disiksa hingga mati demi menanggung dosa manusia. Nah, setelah wafat Yesus bangkit pada hari ketiga. Ini adalah menunjukkan kealahan Yesus. Yang keempat, wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, dalam wafat dan kebangkitannya ini kita harus menjelaskan bahwa wafat Yesus itu demi menebus dosa manusia dan demi keselamatan umat manusia. Isi kesaksian yang keempat adalah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Tritunggal Maha Kudus ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta tentang karya-karya Yesus Kristus. Nah, jadi isi kesaksian kita adalah kabar gembira tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah, yang menjelma karena kasih diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, itulah intinya. Inti kesaksian yang kita sampaikan itu adalah kabar gembira tentang keselamatan manusia yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Lalu siapa sasarannya? Sasarannya adalah yang pertama para pemuka jemaat. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Sasaran yang kedua umat beriman. Ini bisa kita baca dalam Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Sasaran kesaksian yang ketiga orang-orang kecil dan orang-orang besar. Ini dasar biblisnya adalah dalam Kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Sasaran kesaksian yang keempat adalah segala bangsa. Berarti seluruh umat manusia kita harus mampu mewartakan kabar gembira kepada mereka semua. Tujuan kesaksian yang pertama, agar mereka yang belum mengenal Injil dapat lebih mengenal dan memahami sehingga memperoleh rahmat pengampunan, pertobatan maupun keselamatan. Ya, kita harus mampu mewartakan kabar gembira ini supaya siapa yang belum mengenal, siapa yang belum percaya menjadi percaya dan mereka memperoleh hidup kembali karena mampu melakukan pertobatan. Tujuan kesaksian yang kedua, mengajak orang supaya percaya kepada kebaikan Allah, beriman dan berbela rasa, serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, mengajak orang supaya percaya kepada pegangan hidup, bukanlah harta benda, kekuasaan, aturan manusia, tetapi kesatuan pribadi dengan Allah. Kita harus mampu meyakinkan orang dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup dengan kesatuan kepada Allah, bukan harus fokus kepada harta benda duniawi, kekuasaan, karena kebahagiaan yang abadi itu adalah dengan memperoleh kerajaan Allah. Kita harus lebih meningkatkan hidup rohani daripada hidup duniawi, karena kita akan memperoleh ketenangan jika hidup rohani kita sudah semakin membaik. Tujuan kesaksian yang keempat, supaya orang lebih melihat kesaksian hidup yang nyata, orang Kristen dapat diteladani hidup mereka. Ya, dengan demikian supaya apa yang kita wartakan dan orang yang menerima pewartaan kita itu bisa memberikan teladan hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu
bentuk-bentuk kesaksian sebagai pewarta. Nah, kalau kita mewartakan kabar gembira, ada 4 langkah. Yang pertama, kesaksian dengan perkataan. Maksudnya, apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Dengan bahasa sekarang adalah sesuai dengan fakta, bukan banyak ya opini-opini saja, bukan seperti itu. Contohnya yang dilakukan itu adalah oleh Santo Justinus. Bentuk-bentuk kesaksian yang kedua adalah kesaksian dengan perbuatan. Nah, seperti bulan Maria, bulan BKSN, dan bulan Rosario, nah, mungkin kita mengajak orang lain untuk berdevosi dan bernovena. Nah, kita hanya mengajak, bukan melakukan. Nah, bukan seperti ini yang diharapkan dalam kesaksian mewartakan kerajaan Allah. Tetapi, apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, supaya kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Contohnya, kisah Santa Monica dan Santo Agustinus ini ceritanya adalah Santo Agustinus ini dia orangnya yang suka berfoya-foya. Ya, kalau bahasa sekarang dia adalah anaknya yang bandel nakal. Nah, ibunya Santa Monica ini tetap setia dan sabar dalam mendoakan putranya kepada Bapa di surga. Dengan kerendahan hati dia selalu memohon supaya Agustinus kembali ke jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pada akhirnya apa yang didoakan oleh Santa Monica ini dikabulkan oleh Tuhan karena kesetiaan dan ketaatan Santa Monica. Bentuk kesaksian yang keempat adalah kesaksian melalui simbol. Contohnya ini adalah salib yang kita pakai, salib yang dipasang di rumah, bangunan Katolik, entah sekolah, aula, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini melalui simbol itu seperti yang ibu pakai itu adalah rosario. Ini juga melambangkan kesaksian bahwa saya percaya karena dengan memakai rosario saya memperoleh ketenangan dan kedamaian. Yang keempat adalah bentuk kesaksian berdarah atau martir. Nah, martir ini sudah sering kita dengar. Martir artinya orang yang rela mati demi mempertahankan dan memperjuangkan imannya. Contohnya yaitu Stefanus, martir pertama. Lalu Santo Tarisius, Santo Maximilianus Kolbe. Ini adalah contoh santo-santo yang rela mati demi memperjuangkan imannya. Demikianlah pembelajaran kita tentang tugas gereja sebagai saksi Kristus. Nah, apa yang kita pelajari semoga bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.